Jangan kalian nggak ngerti itu Iron Maiden itu apa ya kan? Nggak paham kan? Kurang Hmm, paham sih Pak. tahunya cuman Denny ya, Cak Nan. Belum lahir kayaknya Pak. Hah? Mungkin belum lahir Pak. Belum lahir? Ya Kita udah. jelas karena belum Oh, iya. lahir ya. Saya aja belum lahir waktu itu ya Oh, kan? Temennya Iron Man. beda Iya, Pak, beda Pak. iya gimana ya? Itu kira-kira seangkatan sama anu lah, Nela Karisma. Ya temen-temen main dia tuh main kelereng sama Denny Caknan gitu. Iron Maiden itu. Coba search aja deh. Yang kemarin ke sini bawa pesawatnya sendiri. Vokalisnya itu pilot berlisensi Boeing 747 dan Iron Maiden punya pesawat Boeing 747 sendiri. Nggak pakai pesawat komersial, mereka bawa itu sendiri. Yang jadi pilotnya adalah vokalisnya, nerbangin sendiri. Semua peralatan masuk dalam pesawat itu semuanya, jadi nggak pakai sewa-sewa lain. Tapi kelemahannya adalah biaya kontraknya untuk manggung di Indonesia itu mahal banget. Nah itu masalahnya di situ cuman. Itu masalahnya membuat harga tiketnya iya gitu. Kayak gitulah ya. Kemarin Anda ikut kemarin waktu acara hari Jumat ada pengayaan itu kan ikut gak sih? Udah Pak, buat yang D4 aja Pak. Oh, D4 aja ya. D3 enggak ya? Enggak Pak. Kemarin saya tampil di situ sih, tampil. Ya, pokoknya diminta untuk memberikan ide. Besok itu kalau bikin skripsi itu apa? Gitu kan. Ternyata ya mereka nggak begitu paham ya. Ya nggak apa-apa. Oke, kita foto bersama dulu, seperti biasa. 3, 2, 1. Ya, Mbak Dinda, jangan gitu juga kali. Saya juga takut. Bayangkan ya kan? Ria Pak maksudnya. Masuk gini. Takut ya? Kan ngeri-ngeri sedap gitu kan jadinya kan. Jadi saya punya atasan kepala kantor ya kan. Kepala kantor saya itu nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa. Jadi ketika di foto, ya Pak, 1, 2, 3. Itu doang. Udah, Pak senyum Pak. Itu doang. Aduh, membuat yang motret jadinya ntar saya beresin dulu presensi ya toh. Yang penting itu kan presensinya. Dulu, dulu, dulu. Bentar, bentar, bentar. Kok tidak ada?
Silakan lihat siapa senyumnya yang paling natural gitu. Gimana ujian kalian kemarin? Bisa tuh gampang tuh? Alhamdulillah Pak. Gampang ya? Kayaknya sih aman Pak. Nggak tahu hasilnya Pak. Iya, kan penting kan kerjakannya bisa kan? Insya Allah Pak. Ini coba lihat ya, ini salah satu kerjaan dari teman Anda ya. Ini sudah saya buka nih. Sudah saya buka nih. Klik ya kan. Misalnya di sini zoom to layar gitu kan. Ngek. Nothing happen, nggak ada yang terjadi. Kenapa? Karena gambarnya itu di ujung sini. Ya kan? Anda lihat kan ada titik di sini. Ini bukan kotoran di layar Anda ya, tapi ini ada bidang di sini yang di dia digit. Nah, ini nggak ada. Biasanya kalau gini, berarti dia ada satu titik atau satu bidang yang di sini membuat zoomnya menjadi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lokasinya seperti gini. Nah, coba kita lihat. Geser itu kan. No. Ada sih bidangnya gitu loh. Ada bidangnya. Cuman kalau kita zoom out, zoom ke layar, gini. Awalnya ketika saya buka file ini orang ngerjain nggak sih? Nah, begitu, saya tuh mikirnya, ini ngerjain serius nggak sih? Gitu kan. Ternyata ada di ujung belakangan. Segede upil gitu kan. Bayangkan upilnya segede bidang tanah ya kan. Hidungnya seberapa ya kan. Tapi inilah yang terjadi kan. Di sini dia. Saya udah nyari-nyari tuh. Kemudian cari gini kan. Oh ini kotoran ini. Saya lap lah. Saya lap pakai lap. Loh, nggak hilang. Oh, saya zoom lah ya kan. Oh, luar biasa. Ternyata ada di sini gitu kan. Oh, oh, oh. Gini. Oke. Emang kalau bidang tanah itu yang didigit tanahnya apa bangunannya? Ya didigit apanya nih? Harusnya tanahnya, Pak. Jadi didigit apanya? Itu rumahnya. Nah, ini dianggap benar apa dianggap salah? Nah, ini nih, ini pertanyaannya saya balikin nih. Kalau Anda sebagai yang menilai, memberikan nilai, ini dianggap benar atau dianggap salah? Salah, Pak. Kenapa? Halo? Siapa yang ngomong tadi? Saya, Pak. Ya, gimana Mas Putra? Eh, Tergantung sih, Pak. Kalau memang bidang tanahnya memang polanya gitu, menurut saya benar sih, Pak. Soalnya adalah
soalnya dibaca lagi bidang tanah ya kan? Iya. Coba lihat yang digit. Ya, bangunannya saja. Oh iya. Ya, ya kan? Iya Kak. Ini bangunannya nih. Menurut Anda, kalau Anda jadi yang menilai, benar apa salah? Mas Putra, gimana? Kalau kalau menurut saya pribadi Pak, kalau menurut saya pribadi ya salah sih Pak. Boleh geser ke atas dikit Pak, ke yang bagian masjid Pak. Nah, ini kan Nah, saya ya, tahu harusnya tuh gini. Ini nah kan, sampai Pak, itu kan nanti satu tapi ini kan uh, tetap ya, yang di digit adalah bangunannya saja, ya kan? Mengapa saya langsung tahu bahwa ini digit bangunannya? Karena tanah itu kan nyambung, ya kan? Tanah kan nyambung tanah, ya enggak? Enggak ada tanah yang kalau kayak gini berarti ini bukan tanah, ini bukan tanah, ya kan gitu kan? ya Pak. Nah, ini udah lumayan nih. Ini bidang tanah nih, karena nyambung nih. Tuh lihat, ini ya. Yang digit bukan bangunannya saja. Nggak tahu nih melenceng ke sini, tidak pas dengan jalannya, apa Google-nya yang salah atau koordinatnya yang salah kan? Tapi kalau kita lihat di sini, 47. Pasti yang punya tahu nih, yang bikin tahu nih. Ini siapa yang bikin? Nah, gitu kan, nggak tahu dia. Tuh. Ya ini contoh ya, contoh bagaimana saya harus menilai pekerjaan-pekerjaan Anda yang kadang-kadang itu saya ngerasa nggak gini, yang saya minta itu nggak gini, gitu loh. Ya, kayak kemarin tiba-tiba ada yang ngirimnya cuma SHP doang, terus makanya saya spill kan di WA group, terus saya harus menilai gimana, kan gitu ya, harus bagaimana menilai, wong itu sama saja Anda mengerjakan, tapi soal apa jawabannya nggak dikumpulkan, benar nggak? Kalau kerjanya nggak dikumpulkan, jawabannya nggak dikumpulkan, dianggap mengerjakan apa nggak sih? Enggak kan? Gitu. Jadi untuk mahasiswa yang seperti itu, ketika nanti saya kasih nilai ya itu belas kasihan saja dari saya kayak gitu kan? Karena salahnya adalah itu nggak bisa saya koreksi, wong lembar jawabannya nggak dikumpulkan. Ya, tuh ini evaluasi dari kerjaan UTS kemarin. Saya sudah bilang ya di chat grup, ya nilainya ya agak gitu sih, agak ajaib gitu kan. Anda harus kerja keras untuk dapatkan nilai yang baik ketika besok ujian akhir. Ya, gitu. Itu Mas Wilson di belakangnya ada penampakan itu, ya kan? Ketahuan itu, tahu saya. Ada penampakan Mas Wilson di belakangnya di dekat pintu, itu mohon disiram dengan garam ya, air garam dibakar ke belakangnya. Wah, hilang kan. Iya. pohon Ya, Pak. nggak apa-apa sih.
Nggak apa-apa, nggak menakutkan, dong. Dia nggak kelihatan wajahnya kan. Kalau kelihatan wajahnya terus kelihatan meringis gitu kan, takut juga kan saya kan. Udah malam lagi kan. Tuh. Oke, dari ujian kemarin ada yang Anda mau tanyakan? Jangan Anda mau didiskusikan. Iya, Pak. Ada, Ya, Pak. Nilainya gimana, Pak? nilainya besok kan Oh ditunjukkan. iya, baik. Nilai itu kan wewenang saya. Saya ini ngajarnya, ya pelajaran kita kan pelajaran eksak ya. Ya kan, pelajaran eksak nih. Bukan bagaimana pendapat Anda. Pendapat kita itu nggak ada yang salah. Ya kan? Tapi ketika gambarkan, buatlah seperti ini, maka itu pasti ada jawaban yang benar. Tidak sesuai dengan jawaban yang benar, berarti salah. Kan gitu ya. Tetapi ya tentu, masa iya, terus tadi harapan tadi disebut salah 100% nilainya 0. Ya enggak juga ya kan. Saya masih tahulah bahwa Anda harus dapat nilai angka belas kasihan 10 atau 15 kan dari 100 kan gitu kan, lumayan kan. 3 layer masing-masing 10, dapatnya 30, lumayan lah ya. Daripada enggak ya kan. Tuh. Jadi pertanyaan Mas Torik tentang nilai besok bisa dibuka sendiri. Itu di pampang daftar atau setiap orang buka sendiri-sendiri, yang lainnya nggak tahu. Perseorangan sih, Pak. Bisa diakses sendiri-sendiri sih, Pak. Oke. Jadi aman ya, temannya nggak tahu kalau nilainya jelek gitu ya. Aman sih, Pak. Kalau di UGM dulu kan tempel tuh. Daftar nilainya tempel di pintu. Pok gitu kan. Nah, langsung ketahuan. Waduh. Nggak masalah sih, ketawa-ketawa doang. Cuman kan jengkel juga kan. Sialan nilai jelek ditempel-tampel. Kayak gitu kan. Kejam juga di UGM tuh. Nggak ada ampun. Nilainya bagus, jelek, tempel situ. Supaya semuanya tahu. Oke, ada lagi nanya? Selain nilai. Minggu depan kita mulai kuliah yang lanjutannya ya. Minggu ini saya ingin menunjukkan saja apa yang sebenarnya terjadi dengan ujian Anda ya, hasil ujian Anda. Kayak gitulah. Iya. Ya nggak usah nangis yang tadi saya pakai untuk contoh. Nggak usah nangis. Udah, nggak apa-apa. Biasa itu masih UTS, masih ada UAS. Jadi Ya, Pak, ya. boleh nanya Pak, gimana cara-cara untuk ngecek waktu kami kemarin itu kan ada kayak berapa error gitu ya Pak. Itu cara-cara ngeceknya gimana ya Pak? Kalau kemarin kan saya jadi ngeceknya manual Pak dari atributnya. Jadi kalau ada luasan yang deteksi, misalnya luasan yang nggak masuk akal, misal ya 2 meter atau 1 meter, jadi langsung ngeluarin ini Pak. Aja deh, ini aja deh. Oke. Anda bisa lihat ya tampilannya ya. Bisa Pak? Dan cek geometri. Misalkan ini. Yang dicek apanya? Kan gitu dong. Iya Pak. Ya, dicek apanya. Nah, ini coba aja centang semuanya. Set. Output direktorinya di mana? Foldernya ditaruh di sini misalkan. Kan run. One input. Oh, oke. Okay.
ini ada sesuatu yang multipart. Nah, gitu kan? Langsung ketahuan, ini salahnya di sini. Tapi kan cuma satu, gitu kan. Error satu. Apa ini errornya? Kan gitu dong. Iya, Pak. Kita lihat. Dia terdiri dari multipart yang dijadikan satu. Ada sesuatu yang salah di sini. Tapi bisa jadi karena setting ceknya yang nggak pas. Misalkan yang mau dicek, ini misalkan. Self content, mana yang nggak perlukan. Nah, di layer satunya nggak ada salah. Errornya 0. Kemarin ada errornya sampai berapa ribu, kan? Iya, Pak. Kita cek di sini. Nah, misalkan nih, ini kan sebenarnya saya digitasi dari file ini. Dapatlah yang tadi. Dapatlah yang ini. Cus. Salah. Dapatlah yang ini. Sebenarnya ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah yang ini. Cuman tadi setting itunya saja yang nggak pas. Geometri type-nya harusnya dia itu poligon saja misalkan. Poligon yang kurang dari 3 titik kita centang. Mungkin nggak sih kita poligon yang cuma 2 titik? Mungkin Nggak nggak? mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nggak Namanya mungkin. apa kalau cuma 2 titik? Garis. Garis, Garis. Pak. Ya, berarti kan ini harus centang nih. Nggak boleh ada lubang. Ya, coba kita cek. Cus. Nggak ada. Nggak ada errornya lagi. Ya kan? Ya, kita cek, nggak ada errornya. File yang kayak gini, itu maksud saya kemarin itu kan, misalkan ini mau saya bikin simbolnya itu tahun tanam misalkan. Maka bisa. Kalau ini yang bidang tanah nih, bidang-bidang tanah nih. Bidang-bidang tanah, ya kan? Ini hasil saya kemarin ke Kalimantan. Dapatlah peta dari wajib pajak itu seperti ini. Ya kan? Saya digitasi menjadi seperti ini. Ini besok Anda kerjakan di KPP. Gitu.
Ini belum selesai ini saya bikin. Sudah bikin garis-garisnya, tinggal ngisi atributnya tahun tanam. Gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam file wajib pajaknya, apakah ada koordinatnya? Nggak ada. Bapak, apakah kemarin koordinatnya Tungarang? Enggak dong. Koordinatnya nggak ngarang. Tapi kemarin ada filenya. Saya bawa GPS ke sana. Mana ya filenya ya? Pokoknya ada. Oke, begitu kemarin ngeceknya. Lihat, Makasih, Pak. jam saya nggak ada salah. Ya, Mas Putra gimana? Makasih, Pak. Oke, Sudah, Pak. ada lagi yang nanya? Ya, silakan Mbak Mei. Izin bertanya, Pak. Saya bingung dengan aplikasi kiri saya. Dia yang referensi XYZ tiles atau maps gitu kosong, Pak, hilang, dicari nggak ketemu. Exit tiles-nya hilang. Iya, Wah, Pak. waktu itu sudah sempat saya kirimin ya. Yang seperti ini, Pak, yang sebelah sininya. Saya bingung, Pak. Layers-nya hilang. Ya kan memang belum buka file apapun. Bentar. Ini tampilan Anda rumit itu. Tampilan Anda rumit sekali, serius. Kok tidak seperti saya ya? Coba diatur ulang deh. Advanced digitizing-nya taruh di atas. Taruh di dalam. Di sebelah mana, Pak? Ya itu disilang dulu deh, silang dulu. Di close dulu. Ya, itu di close dulu. Nah, terus diklik kanan di toolbar itu. Advanced digitizing-nya dicentang. Ada nggak? Oh, itu panel mainnya. Jangan. Udah, tutup aja. Dia tuh panel. Kalau panel itu bentuknya kayak yang sebelah kiri kayak di layers itu. Itu panel. Kalau di atas itu toolbar. Nah, kemudian yang di sebelah kiri itu kan ada toolbar vektor dan segala macamnya itu taruh di atas saja. Oh, itu. Ini ya, Pak. Sampingnya, sebelah kirinya. Ya, itu taruh di atas. Ditata. Nah, yang supaya nggak ngabisin tempat digeser ke kanannya yang itu kan bisa diatur supaya enak gitu loh kerjanya. Sampingnya taruh di sampingnya T itu loh. Taruh sampingnya T. Nah, situ. Nah, kan lebih ringkas tuh. Kemudian statistik itu dibuang, hapus, disilang. Oke. Kemudian klik kanan yang di toolbar, klik kanan. Nah, sekarang browser panelnya dicentang. Yang dua Browser atau yang panel. satu ya, Pak? Ya, klik. Centangnya diklik. Yang satu aja, yang jangan yang dua. Sukanya kok dua. Oh, Nah, itu terus diperlebar ke bawah. Terus seret ke bawah. Nah, diatur. Nah, udah jangan. Nah, iya. pasti ada di situ. Ya, Pak. Makasih, Pak. Coba lihat. Ada kan? Iya. Ya karena pengaturannya itu nggak pas. Kemudian yang ada magnet di belah kanan itu, di toolbar kanan itu ada magnet, geser kiri lah itu satu deretan itu. Bentuknya yang ada panah-panah kayak tadi itu. Yang bukan itu. Geser. Nah, itu seret ke kiri. Lah, kan kelihatan. Ya, jadi ya, klik kanan lagi di toolbar ya. Kita coba eliminir hal-hal yang nggak diperlukan. Klik kanan toolbar, snapping toolbar, help toolbar dihilangin. Yang ini ya, Pak. Help ya itu help toolbar itu dihilangin. Bawah. Centangnya dihilangin. Terus lagi klik kanan lagi. Coba lihat yang
apa lagi ya? Nah, web toolbar dihilangin. Coba tampilannya agak lebih ringkas enggak? Kan gitu kan? Iya, Pak. Yang enggak diperlukan sekarang dibuang dulu, besok ketika butuh baru dinyalain. Gitu maksud saya. Jadi fokus kerja itu. Ya, Mbak Mei? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Mas Akmal, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Jadi ketika kemarin mengerjakan ujian tuh ada satu kendala yang ini sih Pak. Jadi ketika ada beberapa fitur, ketika saya mau split feature tuh keterangannya eh, invalid geometry atau enggak yang yang selected only itu. Nah, sedangkan saya udah coba nih kalau misalkan dia invalid geometry kan pemahaman saya Pak eh, biasanya karena yang titik ketumpuk itu kan Mbak antara satu feature dengan feature lainnya. Nah itu sudah saya pastikan nggak ada yang bertumpuk, nggak ada yang lubang, eh, tapi tetap nggak mau di split features Mbak. Terus eh, tapi misalkan ada beberapa part tuh, bentar Pak, saya share screen aja mungkin ya Pak ya, izin share screen sebentar. Contohnya mungkin yang ini Pak, eh, yang bidang 2162. Misalkan ketika mau saya split features yang di bagian sini, nah dia enggak, Kemarin kan saya sudah ajari ya. ya Split feature itu mulai dari luar poligon sampai luar poligon. Jangan diselect, jangan diselect, jangan diselect. Jangan diselect dulu. Select, unselect dulu. Unselect aja. ya, Yang di bidang yang mau dicentangnya dinyalain. Pensilnya nyalain. Yang lainnya dimatiin. Fokus kerjanya. Lah, kan gini kan. Kemudian matiin aja Google Hybridnya itu. Udah dibilang matiin semuanya kok. Ngeyel. Yang bidang tanah itu pensilnya lain. Yang lainnya dimatiin pensilnya. Itu zona nilai tanah pensilnya masih nyala. Matiin. Nah, kemudian bidang tanah taruh di atas sendiri. Lah, udah klik situ. Nah, toolbarnya apa? Saya bilang nggak usah diselect. Oke, oke ya. Udah split coba. Tekan tombol split. Mulai dari tekan S. Huruf S tekan. Nah, udah. Mulai dari luar poligon sampai luar poligon. Geometry invalid. Please try before splitting it. Split it. Oke, invalid geometri. Coba kayak tadi, vektor. Cek geometri. Vektor. cek dulu. Anda pakai versi berapa ini? Ya, ini Di help, help. cek cek di description. Help diklik. Nah, cek QGIS version. About. Eh, About 328. Sekarang udah 330, makanya tadi tampilannya nggak sama. Kan saya udah bilang, ya kan. Oke, gini, bentar ya.
2162. Oke, matiin share screen-nya. Oke, bisa lihat tampilan saya, bisa lihat? Ya, Pak. Coba kita cek ya. Vektor cek geometri. Sekarang. Nggak ada salah benarnya. 2162. Oke, ini ya. Oke, kayak gini. Coba saya di split. Geometri invalid. Sebenarnya nggak ada salahnya loh. Nggak ada errornya. Oke. Oh, ini nih. Harusnya ini ada titiknya kan? Harusnya titiknya sama kayak gini kan? Harusnya nih. Kok nggak ada notnya? Coba kita perbaiki ya. Coba kita perbaiki. Geometri invalid. Please report. Repair set. Kok yang ini? Kenapa geometrinya salah?
Ini bisa. Oh, ini ada sesuatu nih. Kenapa kok ini kayak gini di slide satu jadinya ini? Oke, bentar. Kok bisa bikin gini ya? Izin Mbak, Ya, itu kalau yang features 14.1 itu, jadi karena banyak yang geometri invalid terus saya nggak tahu kendalanya di mana itu Pak. Makanya saya itu juga sih Pak, split part gitu sih Pak. kenapa? Diapain? Jadi karena ada beberapa yang nggak yang geometri invalid gitu, tapi saya nggak tahu masalahnya di mana. Akhirnya daripada bidang tanahnya langsung gede gitu Pak, saya split part sih Pak. Ini pakai gini kemarin. Split part gini. Yang error yang invalid invalid itu Pak. Multipart ini harusnya dijadikan satu. Ini kan sebenarnya there are invalid geometries in. Ini ada sesuatu yang salah memang. Anda kayaknya membuatnya ini yang nggak pas ini. Nggak pasnya itu yang gimana Pak? Saya tanya dulu nih, waktu kemarin bikinnya top down apa bottom up? Istilahnya dari yang gede gini dipotong kecil-kecil ataukah kecil-kecil digabungkan? Dari yang gede terus di split kecil-kecil sih Pak. Nah, ketika Anda split yang jadi kecil-kecil, itulah kelemahan kalau ketika bikin. Ini kan contoh nih, ini kan kayak jadi satu poligon kan, padahal saat ini sebenarnya kan banyak poligon. Cara splitnya Anda ini salah. Ini kan harusnya pakai split feature kan, tapi Anda pakainya split parts. Kan gitu kan. Ntar, eh, kalau kayak gini nih, kesalahan kayak gini, bisanya ya digit ulang sih. Ntar, apa ini bisa nggak ya? Iya, susah ya. Ini Mas, aja Pak ya kita hapus lah ya. Anda kan bikinnya kemarin ini ya.
Harusnya kan gini. Ini kalau saya split ini. Tapi sudah tersplit. Artinya yang saya bikin ini udah benar. Tapi ada bagian lain yang nggak benar. Nah, ini tadi kan ketika di sini ini menjadi satu berdigit double gini kan. Harusnya kan enggak. Ini bisa di split. Nggak ada geometri error lagi. Ada kesalahan dalam pembuatan digitasi tadi. Bisanya yang error tadi dihapus. Contoh yang satu lagi nih. Ini kan error nih. Ya kan? Digit ulang. Kan gini. Ini bisa Mas saya split. Tapi memang ada kesalahan dalam pembuatan geometri, pembuatan poligon awalnya. Coba Mas, ini tadi file ada loh ini. Ini saya utak-atik. Iya Pak, saya Pak. Cuman kemarin tuh yang bagian-bagian geometri error yang bidang yang tadi Bapak hapus itu sebenarnya, jadi saya buatnya kan yang bagian besar dulu Pak. Nah, terus ketika misalkan di bagian besarnya tuh sebagian saya split features itu tuh dia masih bisa, tapi ketika udah misalkan udah jalan di tengah-tengah waktu masuk ke bidang yang 1471 2162, nah itu dia baru keterangannya geometri invalid gitu sih Pak. Berarti Ya kalau berarti misalkan itu yang errornya ya di yang itu ketika mau split yang itu baru ya itu berarti poligon yang itu harus diulangi untuk bikinnya. oh berarti untuk bagian yang itu tuh kalau misalkan ada geometri invalid di satu poligon gitu lebih baik di digitasi ulang lagi aja ya Pak, berarti ya Pak ya? Iya, dihapus dulu fiturnya terus digitasi ulang. Ya Pak. Makanya ketika membuat poligon kemarin juga ada sih punya siapa yang kemarin ya. Yang ada yang
geometrinya invalid karena kayak bulat gitu loh. Jadi harusnya kan kotak ini cat 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 gini kan. Nah, ini. Misalkan nih, kayak gini kan. Harusnya kan namanya poligon kan gini kan. Harusnya gini. Teman Anda tuh bikinnya gini. Nah, ini repot ini. Ini valid ini. Kenapa? Ini nggak bener. Coba ya, coba. Mudah-mudahan sih saya salah. Cuman kalau kita speed coba. Nah, valid. Karena ini filenya salah. Coba kita cek, cek geometri itu. Hmm. Nggak ketemu salahnya, tetapi ini salah. Harusnya nggak kayak gini. Pokoknya kemarin tuh gini boleh nggak salah. Harusnya kalau kayak gini nih nggak mungkin lah ya. Harusnya tuh gini, digitnya gini terus gini sini. Nah kayak gitu kan. Tapi ini kebalik-balik. Coba sih. Oh, kok nggak ada errornya. Pokoknya gitulah. Ketika Anda nggak bisa split atau nggak bisa melakukan ada pesan geometri error, berarti saran saya sih daripada repot nyari penyebabnya, mumpung belum banyak dihapus dulu, bikin lagi. Mas Akmal gitu? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Jika nggak ada, kita tutup dulu kuliahnya. Minggu depan kita mulai. Saya sudah ngajari ya, registrasi file ya, peta ya, yang jadi nol itu. Sudah ya? Sudah kan? Sudah bisa Oke, Pak. kan? Yang seperti apa ya, Pak? Aplikasi itu buat Mana ya?
Izin Pak, apakah yang georeferencer itu Pak yang waktu pertemuan 6 itu? Iya, Oh, yang kayak gini. Yang kayak gini tuh. Udah kan berarti kan? izin sudah Pak. Hmm. Yang kayak gini. Nah, gitu loh. Oke, berarti kita akan lanjutkan yang itu aja. Karena sebenarnya hari ini harusnya belajarnya itu. Cuman karena sudah kan, udah duluan, minggu depan kita akan belajar lanjutin itu. Baik. Oke, sampai ke sini dulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat istirahat, selamat malam, dan saya pamit live dulu ya. Baik, Pak. Makasih, Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.